Sis, tahu nggak sih sis, drakor yang kemarin baru tayang sis. Drakor apa? Itu loh, yang Lee Dong Wook itu loh sis. Ganteng banget sis. Iya, dia makin ganteng ya. Kamu udah nonton belum sih sis? Sis, udah jam makan siang nih. Kamu bawa makanan nggak? Bawa. Yuk, kita keluarin. Aku mau makan yang ini dulu ah. Enak banget. Masa sih, sis? Enakan punya aku dong. Lebih kenyal nih. Masa sih sis? Coba kalau permen sis. Kira-kira Kita cobain. kenyalan yang mana ya? Yuk, kita cobain yuk. Yuk. Ciu yang mana gitu, sis? Iya. Kan lebih enak yang cuy-cuy ya sis. Tapi kayaknya enakan punya aku deh. Enggak, enakan punya aku lah. Dari Masa Amerika, sih? sis. Masa sih? Iya, dari Amerika. Enakan punya aku. Yuk, kita makan potato chips yuk. Yuk. Banyak banget tau, Lir. Dari suaranya aja renyahan punya aku. Renyahan potato chips aku tau sih. Renyahan punya aku sis. Nggak percaya, enakan punya aku. Renyahan ini beneran. Renyahan enak punya aku. Dari suaranya aja renyahan punya aku. Ada apa nih ribut-ribut? Ini loh, kita lagi ngomongin kerenyahan dan kekenyalan makanan favorit kita. Padahal kan renyahan punya aku. Ya, dia nggak percaya kalau renyahan punya aku tau. Oh, kalau kayak gitu mah nggak usah ribut-ribut. Nih, kan ada alatnya untuk ada ya? mengukur kekenyalan dan kerenyahan dari sebuah makanan. Oh, Coba kita lihat dong. Gimana sih? Halo Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Pada kesempatan kali ini, saya akan sharing tentang produk terbaru dari PT Kawan Lama Sejahtera, yaitu IMADA Texture Analyzer dari Force Measurement IMADA. Produk FRTS Food Texture Analyzer ini berfungsi untuk menguji tekstur dari suatu makanan secara kuantitatif. Yang dimaksud kuantitatif di sini adalah Bapak Ibu dapat mendapatkan nilai dari beberapa parameter tekstur makanan secara akurat. Foodrology Tester ini juga mengadopsi standar Texture Profile Analyzer atau yang biasa kita sebut dengan TPA. Ya. Apakah TPA itu? TPA adalah sebuah metodologi untuk menguji tekstur dari suatu makanan dengan metode double compression atau penekanan secara 2 kali. Dari situ kita akan mengetahui karakteristik makanan seperti waktu kita sedang mengunyahnya. Jadi kita bisa mengetahui kekerasannya, kemudian keuletannya, gumminess, chewiness, dan yang lain-lain. Texture Profile Analyzer sendiri ini ditemukan oleh Dr. Alina Sumaska-Sesniak dari Polandia. Ya, beliau menemukan metode TPA ini dan banyak sekali digunakan di seluruh dunia untuk pengujian tekstur dari suatu makanan. Apa aja yang bisa kita uji dengan metodologi TPA ini? Pertama, kita bisa menguji hardness atau kekerasannya. Kemudian kita juga bisa menguji viscosity, cohesiveness, adhesiveness, springiness, gumminess, fracturability atau kerenyahannya, dan chewiness dari suatu makanan. Mau tahu lebih lanjut mengenai pengujian dengan menggunakan FRTS ini? Mari kita coba secara langsung untuk menguji beberapa jenis makanan dengan menggunakan alat ini. Baik Bapak Ibu, sekarang di hadapan kita sudah ada 2 roti dari 2 brand yang berbeda. Saya tulis ini adalah brand A dan B. Mari kita segera uji menggunakan mesin FRTS ini untuk melihat sejauh mana tekstur dari roti A maupun roti B, dari kekerasan maupun dari cohesiveness-nya. Di sini ada menu untuk food dan standar, bisa kita pilih. Lalu kita select from food list. Kita cari di sini adalah bread. Kita pilih bread. Lalu yang bisa diukur untuk pengujian yang simple adalah untuk firmness atau compression, untuk mengetahui kekerasan dari rotinya. Nah, lalu di sini sangat mudah sekali Bapak Ibu, di sini akan di-guide secara langsung. Kita diminta untuk memasang disc probe seperti ini, kita udah pasang. Di sini kita diminta untuk menginput measuring condition. Pertama kita tentukan speednya. Nah, di sini 2 mm per second. Kita bisa percepat dengan tombol fast atau perlambat dengan tombol slow. Kemudian kita bisa set juga compression displacement, sebanyak sejauh mana si probe akan menekan sampel. Sini saya set 5 mili. Kemudian kita tinggal pasang sampelnya. Lalu kita set jarak sampel dengan probe.
Kita dekatkan. Kita tekan tombol next. Di sini masuk ke check measuring condition. Kita bisa cek lagi apakah settingnya sudah sesuai atau belum. Apabila sudah, kita tinggal tekan tombol start untuk memulai pengujian. Kita menekan sebanyak 5 mili. Kemudian dia kembali ke posisi semua dan tes selesai. Nah, kita bisa melihat hasil kekerasannya di sini adalah 0,95 Newton pada penekanan sebanyak 5 mili, maupun kita bisa lihat juga di software yang ada. Ya, lalu kita akan mencoba di sini untuk yang roti dari brand B. Sekarang kita mulai pengujian yang kedua. Kita tekan tombol start. Nah, kita bisa melihat kekerasan di sini adalah 1,27 Newton. Di grafik bahwa roti dari brand A dia lebih lunak dari roti dari brand B. Dari hasil pengujian, kita bisa lihat bahwa kekerasan roti A lebih rendah dari kekerasan roti B. Atau dalam kata lain, bahwa roti A lebih empuk dari roti B. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengukur sampel yang sama, roti, tapi kita menggunakan metode TPA atau Texture Profile Analyzer. Kita pilih di Programmable Mode, kemudian kita pilih to cycle, kita pilih Show Texture Analysis Result. Nah, kita akan, kalau di TPA, kita akan menekan sampai sejauh mana si probe dengan meja. Kita set the proximity limit to the table. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Pertama, kita harus mengenolkan dulu posisi meja. Kita naikkan dulu untuk probe-nya. Kemudian kita naikkan meja ke posisi paling atas. Oke. Kita tekan 0. Lalu kita tempelkan probe ke meja. Dan kita kencangkan kembali. Setelah itu kita rilis mejanya, kita turunkan mejanya. Lalu next, kita set sejauh mana jarak antara probe dengan meja saat menekan. Sini saya set di 5 mili. Kemudian compression speednya saya set di 1 mm per second. Returning speednya di 5 mm per second. Kemudian kita set next. Kita pilih grafiknya force terhadap time. Kemudian displacementnya naik di posisi positif. Next. Di sini masuk ke check measuring condition. Kita cek apakah parameter yang kita setting sudah betul atau tidak. Kemudian kita bisa pasang sampelnya. Sekarang kita akan cek roti dari brand A terlebih dahulu. Kita set ketinggian sampel, kita dekatkan. Lalu kita tekan tombol start untuk memulai pengujian. Nah, di TPA ini metode pengujiannya adalah menekan sebanyak 2 kali untuk mensimulasikan sampel saat dia dikunyah. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kekerasannya untuk di Texture Profile Analyzer dia 1,973 kali 10 pangkat 3 Newton per meter kuadrat. Sedangkan di sini ada nilai cohesiveness-nya 0,8. Grafik kedua hampir mirip karena roti ini memiliki nilai cohesiveness yang cukup tinggi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama atau berkali-kali dalam mengunyah sampai si roti ini hancur menjadi bagian yang lebih kecil. Sekarang kita coba roti dari brand B. Ya, kita mulai pengujian. Kita bisa lihat grafiknya di sini dan nilai parameter TPA-nya. Kita lihat memang roti A lebih empuk ya dibanding dengan roti yang B. Cuma secara cohesiveness-nya roti A lebih tinggi 0,8, sedangkan roti B itu di 0,7. Jadi walaupun roti A ini lebih empuk, tapi dia lebih alot atau lebih ulet sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengunyah si roti A dibandingkan dengan roti B. Oke, untuk produk yang selanjutnya kita akan menguji tekstur dari biskuit.
Di sini kita sudah menyediakan biskuit dari merek A dan biskuit dari merek B. Kita coba yang brand A. Kita pilih food atau standard, select from food list, western pastries, pie and similar, PO cookie. Kita akan cek untuk firmness atau compressionnya. Nah, di sini kita diminta untuk menggunakan spare proof. Nah, kita udah ganti dengan menggunakan spare proof di sini. Lalu kita set conditionnya, compression speed kita buat 1 mm per second. Displacementnya kita ambil 50%. Karena ketinggian biskuitnya 8 mili, kita set di 4 mili. Kemudian next. Ya, kita adjust posisi dari sampel, kita dekatkan. Lalu kita tekan start. Kita mendapatkan nilai kekerasan dari si biskuit ini 22,82 Newton pada stroke di sekitar 1,384. Ya, sekarang kita coba biskuit dari merek B. Ya, kita menggunakan condition yang sama. Kemudian kita start untuk melakukan pengujian. Nah, kita lihat untuk kekerasannya dia lebih keras dibandingkan biskuit dari brand A. Kemudian juga dia untuk mendapatkan peaknya dia juga lebih panjang di angka 1,569 mm. Ya, kalau kita bandingkan secara grafik ya, kita bisa lihat bahwa dari segi kekerasan biskuit A memang lebih lunak daripada biskuit B. Kemudian biskuit A kalau kita lihat dia banyak sekali fracturability-nya. Ini menunjukkan bahwa biskuit A memang lebih renyah dibandingkan dengan biskuit B. Biskuit B hanya sekali hancur, tapi habis itu dia langsung hancur sekaligus. Dengan biskuit A begitu hancur dia masih menyisakan beberapa bagian yang masih utuh dan dia hancur secara bertahap. Baik, sekarang kita akan mencoba untuk produk yang selanjutnya. Kita akan mencoba untuk menguji kerenyahan dari potato chips. Di sini sudah tersedia 2 potato chips dari brand A dan brand B. Kita akan coba untuk melakukan pengujian potato chips dari brand A. Kita pilih dari menu food lagi. Select from food list, western pastries, kita cari snack and similar. Nah, kita ini ada chips atau pretzel. Kita pilih firmness atau compressionnya lagi. Sama dia menggunakan spare proof, udah kita pasang. Kemudian kita masuk ke check measuring condition. Kita cek parameternya apakah sudah sesuai. Kalau sudah sesuai, kita bisa tekan start untuk memulai pengujian. Kita mendapatkan hasil kekerasannya 1,13 Newton dengan stroke 1,537 mm. Sekarang kita coba untuk chips dengan brand B. Di sini kita bandingkan grafik antara potato chips dengan brand A dengan yang brand B. Kita bisa lihat untuk yang brand A dia lebih kecil kekerasannya ya dibandingkan dengan brand B. Lalu untuk stroke-nya juga kita bisa lihat untuk mencapai peak yang pertama si brand A lebih singkat daripada brand B, sehingga bisa dinyatakan kalau brand A lebih renyah dibandingkan dengan brand B. Oke, selanjutnya kita akan menguji sampel yang lainnya. Kita akan menguji permen. Di sini kita menggunakan permen yang sedikit chewy ya. Jadi permen yang sedikit lunak bukan yang keras. Di sini juga sudah ada 2 brand, ada brand A dan brand B. Mari kita coba untuk menguji tekstur dari makanan permen ini. Oke, kita akan menguji permen dari brand A terlebih dahulu. Nah, untuk permen ini kita akan coba metode TPA. Kita pilih programmable mode to cycle, show texture analysis result. Oke, kita sudah setting sebelumnya, tinggal saya next. Lalu di sini kita akan tekan sebanyak 25% dari sampel. Ketinggian sampelnya 8 mili.
Jadi kita tekan 25%-nya, jadi sampel sampai ketinggian 6 mili. Kita pilih speednya dan di tuning speed, kemudian kita next. Kita pilih force adapt time. Dan kita bisa tekan tombol start untuk memulai pengujian. Oke, sekarang kita akan menguji permen dengan brand B, baru kita akan compare hasilnya. Kita mulai pengujian, kita dekatkan sampel, kemudian kita tekan tombol start untuk memulai pengujiannya. Oke, kita bandingkan grafik pengujian tekstur profil analisis dari permen A dan permen B. Secara kekerasan, ya permen A itu memang sedikit lebih tinggi dari permen B. Permen A yang warna hitam, permen B yang warna merah. Kemudian kita lihat di sini ada viscosity ya, karena ada grafik yang minus, menunjukkan bahwa permennya cukup lengket. Permen yang B lebih lengket daripada permen yang A. Kemudian kita lihat lagi cohesiveness-nya, permen A dia lebih tinggi ya, jadi permen A ini membutuhkan, apabila kita punya itu akan kekerasannya akan lebih bertahan lama dibandingkan dengan permen B. Tapi springiness-nya dia kebalikannya ya, jadi permen A yang warna hitam walaupun kekerasannya dia seiring kita punya dia lebih stabil, tapi bentuknya dia berkurang drastis, jadi dia permennya tidak kembali ke bentuk semula ya, beda dengan springiness di permen B. Jadi apabila kita tekan, walaupun force-nya dia, kekerasannya dia udah menurun, tapi secara dimensi dia kembali ke bentuk semula. Jadi kita lihat di sini chewiness-nya lebih tinggi dari permen B. Jadi chewiness permen B lebih tinggi dari permen A. Kita bisa lebih lama untuk memakan permen B. Baik, untuk produk selanjutnya kita akan menguji jelly, produk jelly. Sama, kita mempunyai brand A dan brand B. Mari segera kita uji dan kita bandingkan perbedaannya. Baik, kita akan melakukan pengujian jelly dari merek A. Kita akan menggunakan food standard. Select from food list. Western pastries, kita cari jelly ya, kita cari untuk compressionnya. Di sini disarankan untuk menggunakan disc probe. Oke, kemudian kita set speednya di sini 2 mm per second. Lalu untuk compression displacementnya kita ambil 25% dari tinggian sampel, yaitu 25% dari 25 mili. Kita set di sini, kita 6,2, kemudian next. Kita lihat cek measuring condition apakah sudah betul atau ada yang mau diganti. Apabila sudah betul, kita dekatkan sampel, kemudian kita tekan start untuk mulai pengujian. Mendapatkan nilai hardness-nya di 21,07 Newton pada compression di 6,2 mm. Sekarang kita akan bandingkan dengan brand B. Kita bisa tekan start untuk memulai pengujian. Kita dapatkan hasilnya di sini untuk yang brand B, kekerasannya di 23,41 Newton pada stroke yang sama 6,2. Jadi kalau kita compare dengan yang brand A 21, hasilnya kurang lebih hampir mirip ya. Jadi bisa kita asumsikan kekerasan jelly dari brand A dan brand B hampir sama. Untuk produk selanjutnya kita akan menguji kerenyahan dari wafer. Untuk menguji kerenyahan wafer ini kita akan menggunakan metode break test ya. Jadi kita membutuhkan optional attachment untuk yang break testnya.
Oke, sekarang kita akan menguji wafer dari brand A. Kemudian kita pilih dari food standard, select from food list, Western Patrice, lalu kita cari snack and similar. Kita pakainya yang pen break. Ya, di sini disarankan untuk menggunakan pen testable seperti yang sudah kita pasang. Displacement-nya kita set di 10 mili. Kemudian next, kita cek condition-nya. Apabila sudah sesuai, kita tekan tombol start untuk memulai. Baik, kalau kita lihat di sini hardness-nya adalah 17,97. Ya, sekarang kita akan menguji sampel wafer dari brand B. Baik, kita mulai pengujiannya. Kalau kita lihat di display, kekerasannya adalah 21,91 Newton. Jadi memang secara kekerasan dia lebih tinggi dari wafer A, cuma tadi secara dimensi memang berbeda. Karena itu kita tidak bisa compare antara wafer A dengan wafer B. Oke, untuk produk yang berikutnya kita akan menggunakan standar yang lain ya. Kita akan menguji makanan yang dia susah untuk ditelan. Jadi memang makanan yang dimaksudkan untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus yang memang susah untuk mengunyah. Contohnya orang yang habis terkena stroke atau mengalami kecelakaan. Di sini kita akan mengetes produk bubur dari dua brand A dan brand B. Ya, untuk melakukan pengujian ini kita membutuhkan optional attachment lagi, kontainer yang memang dikhususkan sesuai dengan standar tersebut. Kita coba dulu bubur dari brand A. Kemudian kita pasang sampelnya. Ya, kemudian kita pilih food standard, kita pilih select from standards, lalu kita pilih yang atas yaitu food for person having difficulty in swallowing. Ya, di sini ada petunjuknya, kita menggunakan disc yang diameter 20, kita sudah terpasang. Kemudian next, selanjutnya bahwa tabel akan bergerak ke atas setelah kita tekan start. Ini ada petunjuk untuk melepaskan gripnya sampai menyentuh ke meja, lalu kita kunci. Setelah selesai kita tekan start lagi untuk mejanya bergerak ke posisi pengujian. Kita tekan start untuk memulai pengujian. Oke, di sini kita mendapatkan measurement resultnya. Kita bisa melihat hardness, cohesiveness-nya dan yang lain-lain. Selain itu kita bisa melihat di sini ada judgment-nya, dia masuk ke kriteria 3. Ini sesuai dengan food standard yang ada di Jepang. Kategori 3 artinya bahwa makanan ini crushable with tongue. Berarti kita bisa hancurkan atau kita bisa telan makanan ini setelah kita hancurkan dengan menggunakan lidah kita. Baik, kita sekarang akan mencoba bubur dari brand B. Baik, kita tekan start untuk mulai pengujian. Oke, untuk yang bubur brand B kita lihat di sini. Hardness-nya memang sedikit lebih tinggi, kemudian dia juga memiliki adhesiveness-nya lebih tinggi dari yang pertama, juga viscosity-nya lebih kental ya. Tapi secara adjustment dia juga masuk kategori 3, sehingga dia crushable with tongue, atau kita bisa kunyah menggunakan lidah tanpa menggunakan gigi ataupun gusi. Oke, jadi kalau kita bandingkan grafiknya di sini, kita memang bisa melihat bahwa bubur dari brand B secara hardness, secara adhesiveness, viscosity dia memang lebih besar dari
bubur yang brand A. Dalam artian kita bisa lihat bahwa bubur B di sini lebih kental dan lebih menyerupai tekstur nasi ya daripada bubur A yang lebih encer seperti itu. Tapi secara adjustment memang sama, kedua bubur ini sesuai standar Jepang dia masuk ke kategori 3 sehingga makanan ini bisa kita telan hanya dengan mengunyah dengan menggunakan lidah. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Jadi memang dari FRTS ini selain makanan yang sudah kita tes, dia bisa juga untuk menguji makanan jenis-jenis lain seperti nugget, sosis, keju, butter, nasi, buah-buahan maupun daging. Itu kita bisa melakukan pengujian menggunakan FRTS ini. Untuk keterangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi tim sales dari PT Kawanama Sejahtera yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Nah, udah tahu kan kalau ada produk yang bisa mengukur kekenyalan dan kerenyahan makanan? Nah, kalau teman-teman ada yang tertarik dengan produk ini, bisa menghubungi tim Kawanama.